Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rancangan pembelajaran dalam UBD pada lembar kerja T atau to be tailored. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Salsabila Hasibuan, yang kedua Putri Nadia Harahap, yang ketiga Tania Rachmaini Berbangun, dan yang keempat ada Indah Sri Anissa. Rancangan pembelajaran dalam UBD meliputi where to, di mana W yaitu where and why, H yaitu hook and hold, E yaitu equip, R yaitu reflect, rating, and revise, E yaitu evaluate, T yaitu to be tailored, dan O yaitu to be organized. Di sini kelompok kami membahas mengenai lembar kerja T atau to be tailored. Tailor and personalized work, yaitu peserta didik memiliki beragam latar belakang dan tingkat pemahaman yang berbeda. Oleh karena itu, guru harus melakukan penyesuaian rancangan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik yang meliputi bakat, minat, gaya belajar, dan kemampuan awal. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap siswa atau memberikan beberapa pilihan kegiatan untuk mencakup kebutuhan siswa yang beragam. Baiklah, selanjutnya itu ada bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Jawabannya, setiap individu itu berbeda satu dengan yang lainnya. Begitu juga peserta didik di dalam kelas. Begitu banyak kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi. Nah, dengan banyaknya perbedaan kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuannya sebelumnya, dan minat peserta didik antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya, tentu perlu adanya berbagai strategi untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan peserta didik. Nah, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada memahami kebutuhan peserta didik, seperti melakukan penilaian awal untuk memahami pengetahuan sebelumnya dan keterampilan masing-masing peserta didik. Nah, ini dapat dilakukan melalui tes diagnostik awal dan juga observasi. Kemudian ada membuat profil belajar untuk setiap peserta didik yang mencakup gaya belajar, minat, dan kekuatan mereka. Ini akan membantu dalam merancang kegiatan yang sesuai. Nah, kemudian yang kedua ada menyesuaikan pembelajaran. Setelah peserta didik memahami, guru dapat mulai menyesuaikan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, strategi yang dapat digunakan itu misalnya seperti menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, kegiatan kelompok, proyek, dan pembelajaran mandiri. Nah, ini tuh untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar. Menggunakan berbagai sumber belajar seperti buku teks, artikel, video, dan teknologi untuk menarik berbagai gaya belajar dan tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya memberikan dukungan belajar tambahan bagi siswa yang membutuhkan, seperti bimbingan belajar, kelompok belajar, atau waktu belajar tambahan. Selanjutnya diferensiasi pembelajaran, yaitu pendekatan yang memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu setiap siswa. Strategi diferensiasi yang dapat digunakan yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk, di mana diferensiasi konten yaitu menyesuaikan konten pembelajaran dengan tingkat pemahaman dan minat siswa. Selanjutnya diferensiasi proses yaitu menyesuaikan proses pembelajaran dengan gaya belajar siswa, dan diferensiasi produk yaitu menyesuaikan produk pembelajaran dengan minat dan kemampuan siswa. Pendekatan ini, guru juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan inklusif yang memenuhi kebutuhan individu setiap siswa. Nah, selanjutnya yang keempat, menjaga fokus pada tujuan pembelajaran. Meskipun penting untuk mengakomodasi kebutuhan individu, penting juga untuk tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Cara untuk melakukannya itu yang pertama, tetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur menggunakan penilaian formatif. Lalu penilaian formatif digunakan untuk memantau kemajuan siswa dan membuat penyesuaian pada pembelajaran sesuai kebutuhan. Dan selanjutnya memberikan umpan balik yang digunakan untuk membantu mereka memahami kemajuan dan bagaimana mereka dapat meningkatkannya. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, di mana pertanyaan kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi,
untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Adapun sebelum memahami lebih lanjut, kita harus memahami apa itu rencana pembelajaran. Mungkin tidak asing lagi bahwa rencana pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Namun, ada kalanya proses pembelajaran di kelas tidak sesuai dengan rancangan yang disusun guru sebelumnya. Namun untuk itu, maka seorang guru harus memberikan rancangan pembelajaran yang fleksibel, sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi kelas peserta didik. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dan harus menyesuaikan rencana pembelajaran apabila perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan efektivitas pembelajaran. Yang pertama, menganalisis hambatan yang terjadi, misalnya sarana prasarana yang tidak memadai. Selanjutnya, memprediksi tantangan yang ada di kelas dan membuat plan B atau alternatif suatu rancangan berikutnya. Ketiga, fokus pada tujuan pembelajaran saat itu, di mana menyesuaikan materi dengan minggu efektif di sekolah apabila ada yang tidak sesuai. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu mengidentifikasi hambatan yang membuat rancangan pembelajaran tidak dapat diaplikasikan dengan maksimal. Kelima, membuat rancangan ulang sesegera mungkin agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Yang keenam, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan perancangan dan perencanaan yang telah dilakukan. Selanjutnya, membuat perubahan atau revisi untuk merancang pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir, melihat perubahan kondisi yang terjadi. Selanjutnya, menyesuaikan dengan rencana pembelajaran yang telah disusun.